Selamat pagi dan salam. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan Kristus. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan ibadah di rumah. Memperhatikan himbauan pemerintah, PGI, dan Sinode GKJ terkait pandemi COVID-19, maka majelis memutuskan memperpanjang pelaksanaan ibadah minggu di rumah sampai dengan awal bulan Juli 2020 dengan mempertimbangkan perkembangan COVID-19 sembari menunggu rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir putri yang kedua dari keluarga Bapak Prianto dan Ibu Sabatani Ariningsih atau cucu Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Soekardi pada hari Minggu 22 Maret 2020 dan anak tersebut diberi nama Joyce Hayuning Prianto. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Yang pertama, Bapak Pendeta Daniel Agus Haryanto, Pendeta GKJ Purwokerto, pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pemakaman Kristen Arimatea Purwokerto. Kiranya keluarga yang ditinggalkan dan jemaat GKJ Purwokerto diberi ketabahan, kekuatan, dan penghiburan. Berita duka yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Sri Sudarti, istri Bapak Widodo Maos, pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat di RSUD Cilacap dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat di TPU Kelapa Gading. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Warta jemaat secara lengkap, silahkan Bapak, Ibu, Saudara baca di warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Majelis GKJ Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu. Masuk dalam keheningan sembari menghayati karya Allah dalam kehidupan. Hening sejenak. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau. Ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku.
Janganlah gelombang air menghanyutkan aku atau tubir. Menelan aku atau sumur menutup mulutku di atasku. Janganlah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesat, segeralah menjawab aku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakui di hadapan Tuhan pelanggaran dan dosa kita, serta memohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, kami mengakui akan cacat celah, pelanggaran dan dosa kami. Disebab itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami memohon rahmat pengampunan-Mu. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Kristus, pulihkanlah hidup kami. Amin. Mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu ku dengar.
sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan nyanyian Kidung Jemaat atas rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui nyanyian Kidung Jemaat 373, bait yang pertama dan bait yang keempat. Aku mau mengerti. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam rahmat-Mu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan bersabda kepada kami, dan melalui pekerjaan Roh Kudus biarlah Tuhan memampukan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, mengerti dan memahami kehendak Tuhan di balik pewartaan sabda-Mu. Amin. Bacaan sabda kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai,
melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai laku di dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah pada Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 ini diberi judul Mewujudkan Hidup dalam Kristus. Mewujudkan hidup dalam Kristus. Berbicara mewujudkan hidup dalam Kristus, hari ini saya ingin menggali pengalaman panjenengan tentang konsekuensi ketika kita menjalani hidup di dalam Kristus. Salah satunya, Bapak Ibu, adalah pengalaman yang pernah kita jumpai. Nah, saat ini pertanyaan untuk memulai khotbah pada pagi hari ini adalah, apakah panjenengan semua pernah mengalami yang namanya dicela, yang namanya dicaci, yang namanya dicemooh? Bagi yang mengalami, Bapak Ibu, bagaimana saat kita dicemooh? Bagaimana saat hidup kita berhadapan dengan celaan? Bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan cacian? Tentu rasanya tidak mengenakan. Dan saya yakin tidak ada yang berharap di dalam hidup dan kehidupannya senantiasa dicemooh, dicela, dicaci. Bagi orang normal tidak ada yang berharap. Tetapi inilah kenyataan dalam hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Entah karena alasan suka dan tidak suka, entah karena alasan kekonyolan kita, kekeliruan kita, ataupun yang lain-lain, seringkali cemooh, cela, caci itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata celaan, cemoohan ini bukan hanya kita alami saat ini saja.
cacian, celaan, cemoohan bukan hanya terjadi dalam kehidupan sekarang ini di dunia. Di zamannya Yeremia, Bapak Ibu, ternyata cemoohan juga dialami oleh Yeremia sebagai nabi Tuhan. Ada sebuah konsekuensi yang diambil dari Yeremia ketika dia memenuhi panggilan kenabian yang diberikan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi perantara Allah dengan umat Israel. Karena Yeremia harus meninggalkan kenyamanan hidup. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau Yeremia yang adalah keturunan para imam, ini tidak menjadi nabi, tentunya dia tidak akan berhadapan dengan cemoohan, celaan, dan sebagainya dari kaum Israel. Tetapi ketika Yeremia menjadi nabi Tuhan, harus menyampaikan kebenaran yang diperintahkan Tuhan, harus disampaikan kepada Israel. Ini yang kemudian menjadi hal yang harus dihadapi oleh Yeremia. Demikian pula pemazmur, Bapak Ibu, pemazmur. Melalui bacaan mazmur saat ini kita pun juga berhadapan dengan permohonan pemazmur. Salah satunya pemazmur meminta supaya dirinya dijauhkan dari malu. Dirinya betul-betul menghayati pengalaman ketika menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pemazmur harus menghadapi celah, noda. Noda yang bagi orang ini ada melekat dalam diri pemazmur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus mengajar para murid, Yesus pun kemudian menyampaikan kebenaran yang harus diterima, harus menjadi konsekuensi kekasih Tuhan yang menerima kebenaran Allah melalui Yesus. Bahkan Yesus pun mengatakan, Bapak Ibu, kedatangannya bukan untuk membawa perdamaian, tetapi membawa pedang. Oleh sebab itu di ayat yang ke-38, Yesus memberikan nasihat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, seringkali Bapak Ibu, ketika ayat ini kita renungkan, sabda ini kalau dengan jujur kita terima, ini akan menegur kehidupan kita. Seringkali sadar atau tidak sadar, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita ini menyangkali kasih Kristus. Salah satu contoh hal kecil saja Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita sulit untuk mengungkapkan, mewujudkan kasih, belas kasih, dan pengampunan. Karena seringkali kita kemudian terjebak dalam hitung-hitungan pikiran kita. Seringkali apa yang kita lakukan justru kemudian mempertimbangkan apa untungnya bagiku, apa manfaatnya
bagiku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, monggo hari ini kita diajak, dipanggil untuk menerima Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya dalam pengertian dan pemahaman, tetapi hidup dan kehidupan kita monggo kita selaraskan, kita wujudkan dalam kehidupan yang betul-betul mewujud dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu, monggo mulai saat ini kita memulai hal-hal kecil. Berbagi kepedulian, menggunakan telinga terlebih dahulu untuk mendengar. Mengerem mulut kita Bapak Ibu. Kemudian segenap laku kita, mari kita terangi dengan kasih yang telah tertanam di hati kita. Jangan dibalik Bapak Ibu, hati kita justru diterangi oleh pikiran, tetapi mari saat ini pikiran kita diterangi dengan keheningan hati, kebeningan hati yang tentunya lekat dalam karya hikmat Roh Kudus. Memasuki persiapan-persiapan yang kita lakukan Bapak Ibu, monggo kita pun jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Kristus telah memberikan keteladanan, menyerahkan hidup dan kehidupannya bagi umat yang dikasihi. Kalau kemudian kita menerima Kristus, mari kita wujudkan, nyatakan. Hidup kita bukan hanya bagi kita, tetapi hidup dan kehidupan kita. Monggo kita jadikan sarana kita senantiasa memuliakan kasih Kristus. Supaya apa? Hidup dan kehidupan kita betul-betul mampu mewujudkan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Meski kita harus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi cacat, celah, cemooh, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, sekali lagi panggilan bersama dengan Kristus. Mari kita wujud nyatakan bersama. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, saudara, serta anak-anakku sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pewartaan sabda yang boleh kami dengar saat ini. Melalui pewartaan sabda hari ini, kami Tuhan panggil untuk mewujud nyatakan kehidupan di dalam Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguran melalui sabdamu biarlah menggugah nalar budi kami untuk mengingat panggilan dan anugerah dalam diri kami. Saat ini ya Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih merasakan kedukaan karena Tuhan memanggil pulang bagian keluarga yang dikasihi. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Widodo, karena Engkau telah memanggil pulang Ibu Sri Sudarti. Saat ini ya Tuhan, kami hanya mampu menyerahkan penghiburan atas keluarga Bapak Widodo ke dalam belas kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian pula kami juga memohon rahmat-Mu atas keluarga mendiang Pendeta Daniel Agus Haryanto yang beberapa saat yang lalu
Engkau pun memanggil pulang pelayan Tuhan bagi jemaat GKJ Purwokerto. Oleh sebab itu, berikanlah kemurahan-Mu secara khusus untuk keluarga yang ditinggal. Demikian pula jemaat GKJ Purwokerto untuk mampu melanjutkan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama. Supaya pelayanan-pelayanan GKJ Purwokerto boleh berlangsung karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pergumulan kehidupan, entah itu terkait dengan relasi di tengah keluarga, relasi dengan sesama, ataupun karena faktor ekonomi yang membelit kehidupan keluarga jemaat. Biarlah Tuhan yang memampukan keluarga-keluarga ini boleh merasakan pertolongan, hikmat, dan campur tangan Tuhan. Kami pun menyerahkan jemaat Tuhan di GKJ Hadireja Adipala yang sampai saat ini harus menjalani ibadah di rumah masing-masing. Tolong Tuhan, meski kami harus berbeda ruang, berbeda tempat, tetapi kami meyakini di dalam persekutuan Kristus, kami Tuhan satukan di dalam roh Tuhan sendiri. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini untuk mempersiapkan diri memasuki kenormalan baru, biarlah senantiasa dalam hikmat Tuhan, sehingga kami pun mampu melibatkan apapun menjadi bahan pertimbangan dan perenungan kami bersama. Pelayanan-pelayanan di dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan berkati supaya tetap menjadi sarana perjumpaan umat dengan Engkau Sang Kehidupan. Negara kami yang kami cintai ya Tuhan, yang saat ini masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Berikanlah kemampuan kepada bangsa ini untuk dapat melawan pandemi COVID-19. Secara khusus, para pemimpin negara ini yang betul-betul berusaha sekuat tenaga mereka untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, biarlah dalam rahmat-Mu. Pemimpin bangsa kami mulai dari presiden sampai tataran yang rendah, para medis yang berjuang untuk memberikan pelayanan kepada pasien di tengah-tengah pandemi, gugus tugas COVID-19, anggota Polri dan TNI yang juga ikut ambil bagian, serta para volunteer, relawan yang juga ikut ambil bagian, biarlah senantiasa dalam kemurahan, berkat, dan perlindungan Tuhan sendiri. Banyak hal yang ingin kami aturkan kepadamu ya Tuhan, tetapi kami mengakui keterbatasan kami. Oleh sebab itu, segenap ungkapan syukur dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 378. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, yang diperbuat Allahku. Dan jangan
yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya berdeman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan kita resapi pengutusan yang diberikan oleh Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 357, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dengar panggilan Tuhan. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.